Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Natasha, NIM 209200013. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, ragam, ejaan, diksi, dan kalimat efektif. Baiklah, inilah peta konsep yang dapat saya buat. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara. Dari wilayah ini yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan. Melayu sebagai Besantara, yaitu pada abad ke-15 perkembangan bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu klasik. Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Melaka yang perkembangannya kelak sebagai bahasa Melayu tertinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera. Yang ketiga, era kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan bahasa. Fungsi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi diri menyatakan suatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide, menunjukkan keberanian. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi. Fungsi bahasa yang kedua setelah maksudnya komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi persyaratan pada ekspresi diri. Selanjutnya, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Yang selanjutnya, fungsi kontrol sosial. Fungsi sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat sehingga seorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Selanjutnya, kedudukan bahasa. Yang pertama, fungsi dari bahasa negara. Bahasa resmi negara, bahasa mengantar pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis dan ciri ragam bahasa. Seperti yang telah kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki ragam jenis. Macam-macam ragam bahasa dapat dibedakan karena berbagai faktor. Ragam bahasa berdasarkan media dibedakan menjadi ragam tertulis dan lisan. Ragam lisan yaitu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Selanjutnya yaitu ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf vokal.
Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, U. Selanjutnya huruf konsonan. Huruf konsonan melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yaitu A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. Selanjutnya huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, A, O. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, nama besar lainnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, keterangan artikel dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, dan tidak termasuk pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring yang pertama, huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Selanjutnya yang kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata berimbuhan. 1. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran. Yang kedua, bentuk titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat penjebung. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian dan penjelasan. Selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata terpenggal oleh pergantian baris. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat.
Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru dipakai mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau ketepatan kata. Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pendengar seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh pembicara. Maka setiap pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-katanya dengan mencapai maksud pembicaraan. Yang selanjutnya kesesuaian kata. Kesesuaian kata adalah kecocokan atau perbedaan antara ketepatan dan kecocokan mencakupi soal kata mana yang akan digunakan dalam kesepakatan tertentu. Dalam soal ketepatan, jika bertanya apakah pilihan kata yang tidak kita pakai sudah setepat-tepatnya sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi yang berlainan antara pembicara dengan pendengar. Selanjutnya yaitu pergeseran makna. Pergeseran makna dibagi menjadi 6. Yang pertama, kebahasaan. Perubahan intonasi adalah perubahan makna yang diakibatkan oleh perubahan nada, irama, dan tekanan. Perubahan struktur prosa, perubahan bentuk kata. Yang kedua yaitu kesejarahan. Penggunaan kata bercetak miring pada masa lalu dan dibandingkan dengan pemakaian kata bahasa masa sekarang. Yang ketiga kesosialan. Masalah sosial berpengaruh terhadap perubahan makna. Kata gerombolan yang pada mulanya bermakna orang berkumpul atau kerumun. Yang keempat, kejiwaan. Perubahan makna karena faktor kejiwaan ditimbulkan oleh pertimbangan. Yang kelima, selanjutnya kalimat efektif. Pengertian. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama, sesuai EYD. Kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan objek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap. Kalimat efektif terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Hal pertama harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur. Ada beberapa yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. 1. Pastikan kalimat yang dibuat. 2. Jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek karena akan menghamburkan pelaku dalam suatu kalimat tersebut. Hati-hati dalam menggunakan konjungsi tidak bersubjek ganda. Yang selanjutnya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.